Bapak Ibu, ada tanda-tanda halus penyesatannya. Ini adalah ketika jalan itu menyimpang tanpa disadari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua kesesatan itu datang seperti badai. Sebagian besar seperti kabut, perlahan, halus, hampir tidak terasa, tidak langsung menjatuhkan Bapak Ibu, tetapi menggeser sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya kita tersesat jauh tanpa sadar. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Inilah bahaya terbesar di akhir zaman, bukan yang jelas-jelas salah, tetapi yang terasa benar. Ini. Pertama ya, penyesatan tidak selalu terlihat Bapak Ibu. Iblis tidak selalu menyerang iman secara frontal ya. Ia tidak berkata, tinggalkan Tuhan sekarang. Ia lebih halus. Ia berbisik, sedikit saja tidak apa-apa. Semua orang juga begitu. Tuhan pasti mengertilah, dan tanpa sadar hati kita mulai tergeser Bapak Ibu. Yang kedua, tanda-tanda awal penyesatan, ini peringatan dininya ya. Yang pertama, kepekaan terhadap dosa mulai hilang. Dulu hati mulai tersentuh, sekarang dosa terasa biasa ini. Efesus 4 ayat 19 mengatakan, perasaan mereka telah tumpul. Ketika dosa tidak lagi mengganggu, itu tanda bahaya Bapak Ibu. Yang kedua, firman tidak lagi hidup. Dulu firman menusuk hati, sekarang hanya lewat di pikiran. Membaca tapi tidak berubah, mendengar tapi tidak tersentuh. Firman bukan kehilangan kuasa di sini. Hati kita lah yang mulai tertutup Bapak Ibu. Yang ketiga, doa menjadi rutinitas kosong ini. Doa masih dilakukan, tetapi tanpa hadirat. Kata-kata ada, tetapi hubungannya tidak terasa Bapak Ibu. Ini bukan kekurangan waktu ya, ini kehilangan keintiman ya. Yang keempat Bapak Ibu, mulai mencari pembenaran, bukan kebenaran. Dulu bertanya apa yang benar, sekarang bertanya apa yang nyaman. Ketika kita mencari ayat untuk membenarkan diri, bukan untuk mengoreksi diri, itu tanda hati mulai menyimpang Bapak Ibu. Yang kelima, tidak lagi terbuka untuk ditegur. Amsal 12 ayat 1 mengatakan, tanda bahaya itu tidak mau dikoreksi, merasa selalu benar, dan tersinggung saat ditegur. Kesombongan adalah pintu utama penyesatan ini. Yang keenam, lebih mencintai dunia daripada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 ya. Bukan berarti meninggalkan Tuhan di sini, tetapi Tuhan itu bukan lagi yang utama. Waktu untuk Tuhan berkurang, gairah rohani menurun, hal dunia itu terasa lebih menarik Bapak Ibu. Hati tidak bisa melayani dua Tuhan, ingat itu. Yang ketujuh, lebih mencintai dunia daripada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan bukan berarti itu meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan bukan lagi yang utama ya. Waktu untuk Tuhan berkurang, gairah rohani menurun ya. Oh ya, yaitu tadi Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ini Bapak Ibu ya, kebenaran terasa terlalu keras ya. Ketika firman mulai terasa terlalu menghakimi dan terlalu ekstrim, padahal firman Tuhan itu tidak berubah loh Bapak Ibu. Yang berubah itu adalah hati kita ya. Nah, proses penyesatan itu biasanya berlangsung langkah demi langkah Bapak Ibu. Tidak ada yang langsung jatuh jauh ya. Semuanya dimulai dari hal kecil, kompromi kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil, dan pembenaran kecil, dan akhirnya arah hidup itu berubah total ini. Mengapa orang tidak menyadari Bapak Ibu? Yeremia 17 ayat 9 mengatakan hati itu licik. Karena hati bisa menipu. Ia bisa membuat kita itu merasa, oh aku baik-baik saja ya,
masih baik-baik saja. Padahal sebenarnya sudah jauh. Penyesatan paling berbahaya adalah yang tidak terasa sebagai penyesatan. Itu. Bagaimana cara kembali sebelum terlambat? Minta Tuhan memeriksa hati ya. Di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 ya. Kembali ke firman dengan hati yang terbuka ya. Berani mengakui dan bertobat. Bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Hancurkan kompromi sekalipun itu kecil. Jangan tunggu jauh-jauh lagi ya. Kembali sekarang. Nah, Bapak Ibu, lebih baik terluka oleh kebenaran daripada nyaman di dalam penyesatan. Lebih baik ditegur sekarang daripada menyesal nanti. Tuhan tidak ingin menghukum kok. Ia ingin menyelamatkan justru. Ya, kembalilah ke jalan yang benar. Aku melihat banyak orang berjalan merasa benar, tetapi menuju arah yang salah. Namun aku juga melihat jalan yang sempit dan suara yang memanggil, kembalilah. Saudara-saudaraku, selama masih ada nafas, masih ada kesempatan. Itu Tuhan Yesus. Jika ada jalan di dalam hidup kami yang menyimpang, tunjukkanlah. Jika hati kami mulai tumpul, lembutkan kembali. Jika kami telah kompromi, beri kami keberanian untuk bertobat. Jangan biarkan kami itu tersesat tanpa sadar, tetapi tuntun kami kembali ke jalan-Mu. Kami memilih kebenaran, apapun harganya. Di dalam nama Yesus. Amin.